channel seputar informasi dunia sepak bola, khususnya tentang Manchester United yang merupakan tim kesayangan dan kebanggaan dari para mancunian Indonesia. Oke teman-teman sekalian, hari ini saya akan melakukan review pertandingan antara Manchester United versus Fulham tadi malam yang dihelat di Old Trafford Stadium dan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Manchester United. Dan kita akan menganalisa dengan rileks, ringan, dan sederhana. Let's go. Teman-teman sekalian, hasil akhir dari pertandingan Manchester United dengan Fulham yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Manchester United tadi malam. Kalau kita lihat sepanjang pertandingan, khususnya di babak pertama, sebetulnya Manchester United dari awal pertandingan cukup kesulitan meladeni permainan dari Fulham. Dan 15 menit di awal babak pertama, United digempur habis-habisan dan bahkan United tidak bisa mengembangkan permainan, tidak bisa mengambil alih permainan, dan justru Fulham yang tampil lebih dominan dan lebih mendominasi. Dan bahkan kita lihat pertandingan baru berjalan sekitar 2 menit, Fulham sudah menciptakan satu peluang yang nyaris saja menjadi sebuah gol. Kan tetapi berkat penampilan David De Gea yang cukup gemilang, akhirnya peluang tersebut bisa dimentahkan atau bisa digagalkan dan tidak menjadi sebuah gol. Di sepanjang babak pertama, pemain Manchester United banyak sekali yang melakukan kesalahan-kesalahan yang justru merugikan bagi kubu Manchester United sendiri. Banyak pemain Manchester United yang melakukan kesalahan passing, melakukan kesalahan umpan, dan akurasi umpan mereka juga yang sangat jelek, dan pergerakan tanpa bola mereka juga yang sangat jelek, sehingga memang praktis di babak pertama Manchester United didominasi oleh Fulham dan memang kewalahan untuk meladeni permainan dari Fulham. Manchester United teman-teman di babak pertama sangat minim kreativitas, minim kombinasi, dan nyaris tidak ada truk pas, kemudian tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dan United memang betul-betul tampil underperform, dan memang Fulham yang justru tampil dominan, tampil mendominasi di sepanjang babak pertama. Padahal sebelum pertandingan banyak yang memfavoritkan bahwa United akan tampil lebih baik daripada Fulham. Tetapi memang fakta di atas kertas dan di atas lapangan sangat berbeda. MU memang betul-betul tampil di bawah harapan ya kira-kira. Jujur saja ya, saya sebagai fan Manchester United di babak pertama memang Fulham tampil lebih baik daripada Manchester United. Dan Manchester United justru tampil di bawah ekspektasi. Di babak pertama minim sekali peluang yang dimiliki oleh Manchester United. Dan di sini saya memiliki beberapa catatannya. Di babak pertama, MU cuma memiliki beberapa peluang. Dan salah satu contoh kalau tidak salah di menit 32. Kira-kira di menit 32 di mana Marcel Sabitzer memberikan satu umpan di sisi kiri kepada Marcus Rashford, tetapi tidak bisa menjadi sebuah gol alias digagalkan oleh kiper Fulham sendiri. Dan kemudian di menit 40, Sabitzer juga melakukan syuting dari luar kotak penalti yang lagi-lagi juga berhasil digagalkan oleh pemain Fulham, oleh kiper Fulham. Dan lagi-lagi Marcel Sabitzer di menit 41 memberikan umpan kepada Jadon Sancho, kemudian Sancho memberikan bola ke Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes memberikan bola ke tengah, akan tetapi tidak ada rekan yang menyambut sehingga tidak ada gol atau tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Jadi memang peluang yang dimiliki Manchester United di babak pertama memang sangat minim sekali. Dan ada juga di menit keberapa ada sebuah momen di mana Marcus Rashford memberikan sebuah umpan kepada Weghorst, tetapi tidak bisa juga dikonversi menjadi sebuah gol. Jujur, di babak pertama menurut hemat saya memang Manchester United
sangat underperform ya, sangat jauh dari harapan, dan bahkan sangat kelihatan sekali Erik ten Hag di pinggir lapangan dia menunjukkan wajah yang cukup kecewa, dan dia cukup jengkel mungkin melihat anak asuh dia tampil di bawah harapan dan tidak bisa menjalankan skema permainan dengan baik. Jadi di babak pertama untuk Manchester United, saya kira cuma ada 1-2 pemain yang cukup berjuang, yang cukup bekerja keras dan memiliki etos kerja yang cukup tinggi untuk bisa mengubah jalannya pertandingan, untuk bisa mengambil alih jalannya laga. Dan salah satunya adalah Marcel Sabitzer dan kemudian Bruno Fernandes, dan ada juga ya Jadon Sancho. Walaupun Jadon Sancho dan Marcus Rashford di babak pertama hampir tidak terlalu kelihatannya, tapi setidaknya Jadon Sancho mulai beradaptasi dan mulai nyaman bermain, dan dia muncul dan dia hadir di setiap sisi permainan dari Manchester United, khususnya di babak pertama tadi malam. Jadi teman-teman sekalian, ya secara overall di pertandingan Manchester United kontra Fulham tadi malam, memang harus diakui, kita harus mengakui bahwa Manchester United ya memang bermain bapuk, bermain cukup kocar-kacir, tidak terorganisir dan tidak disiplin, dan minim sekali meng-create peluang, minim sekali menciptakan peluang-peluang, dan hampir tidak ada ancaman-ancaman yang berbahaya ke gawang Fulham. Sementara Fulham sendiri justru tampil bebas, tampil lepas, dan Fulham seolah-olah tampil tanpa mengalami tekanan apapun. Fulham tampil senyaman mungkin, berani bermain terbuka, dan bahkan Fulham menerapkan high pressing ya ke Manchester United. Dia berani fight, berani merebut bola, berani mengejar bola, sehingga dengan permainan terbuka dan dengan tempo yang cukup cepat, United betul-betul kewalahan di babak pertama. Dan ya selain itu, peluang-peluang yang dimiliki United memang nyaris tidak ada ya. Dan bahkan apalagi kalau kita lihat pemain tengah dari Manchester United memang McTominay ya, pemain yang satu ini kadang saya juga gak habis pikir. Artinya semalam saya juga muncul pertanyaan, kenapa harus McTominay yang ditandemkan atau diduetkan dengan Marcel Sabitzer. Kita lihat di babak pertama Marcel Sabitzer ini cukup bagus ya bermain ya, walaupun dia tidak bisa menjadi sosok yang sempurna untuk menggantikan Casemiro, tetapi setidaknya Marcel Sabitzer menunjukkan etos kerja yang cukup tinggi. Dia pemain yang energik dan kesana kemari merebut bola dan berusaha untuk menetralisir di lapangan tengah United. Sedangkan McTominay sendiri ibaratnya dia kayak pemain kebingungan gitu loh. Jadi dia kesana kemari ngejar-ngejar bola gak jelas gitu loh. Sehingga memang duet antara Marcel Sabitzer dan McTominay tidak bisa berjalan seperti apa yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Jujur, kalau kita lihat di jalannya pertandingan babak pertama, sebetulnya Fulham layak untuk mendapatkan 1 gol, atau Fulham layak menang dan mencetak gol di babak pertama ketika bertanding melawan Manchester United tadi malam. Sebab Fulham memang tampil berani, tampil menekan, dan tampil lepas all out. Dia seakan-akan memang tanpa beban apapun. Itu jalannya pertandingan di babak pertama. Kemudian masuk di babak kedua teman-teman sekalian. Ketika Manchester United berhadapan Fulham di babak kedua, saya kira Manchester United akan melakukan rotasi sehingga bisa dengan cepat mendominasi jalannya pertandingan. Ternyata di babak kedua pun, di 15 menit awal babak kedua, itu Manchester United betul-betul diacak-acak dan diobok-obok oleh Fulham sendiri. Kelihatan ya teman-teman ya, pemain belakang Manchester United kelihatan ketika menguasai bola, dia itu sama sekali tidak tenang dan sering salah mengambil sebuah keputusan, sehingga terjadilah salah passing, terus akurasi passing yang jelek dan segala macam. Jadi memang kelihatan tidak tenang
Dan pemain belakang Manchester United kelihatan sekali kesulitan untuk membantu build up serangan dari belakang. Di babak kedua ketika berjalan 2 menit, di menit 47, De Gea ternyata harus sudah berjibaku untuk menyelamatkan gawangnya dari yang namanya kebobolan. Di menit 47, De Gea sudah menyelamatkan muka Manchester United. De Gea sudah melakukan satu save yang krusial. Dia harus menyelamatkan gawangnya dari shooting keras yang dilakukan oleh pemain Fulham, kalau nggak salah Robinson ya. Kalau nggak salah itu hasil kreasi dari Willian dan Robinson. Itu di menit 47. Kemudian masuk di menit 48. Sekarang giliran si Willian yang merupakan mantan pemain Arsenal dan Chelsea. Willian yang giliran melakukan shooting keras dari luar kotak penalti. Dan lagi-lagi De Gea juga melakukan satu save yang sangat penting. De Gea menyelamatkan United sekali lagi. Dan kalau gak salah di pertandingan ini David De Gea melakukan sebanyak 5 penyelamatan. Itu di menit 48. De Gea menyelamatkan gawang Manchester United. Dan masuk ke menit 50, petaka betul-betul terjadi untuk Manchester United. Berawal dari set piece, ya situasi bola mati, tendangan penjuru, di mana Luke Shaw gagal mengawal atau menjaga Alexander Mitrovic, sehingga Mitrovic sukses mencetak gol ke gawang De Gea. Dan sejauh ini kita semua tahu bahwa salah satu kelemahan Manchester United memang di situasi bola mati, teman-teman sekalian. Ya seperti gol pertama yang terjadi antara Man United versus Fulham tadi malam di menit 50 ketika Alexander Mitrovic memanfaatkan peluang tersebut. Jadi ya kasarannya memang di babak kedua, 15 menit awal babak kedua, United masih tidak bisa keluar dari tekanan. Masih diacak-acak, diobok-obok lah istilahnya, seperti itu. Dan United di babak kedua hanya tercatat beberapa kali melakukan perlawanan atau keluar dari tekanan. Jadi kalau nggak salah sekitar di menit 53 ya, di menit 53 ketika Lisandro Martinez memberikan umpan direct, umpan langsung ke depan dan diterima oleh Weghorst. Dari Weghorst kemudian diumpan ke Bruno Fernandes kalau nggak salah ya. Dari Lisandro Martinez diumpan ke Weghorst, dari Weghorst kemudian ke Rashford, dari Rashford ke Bruno Fernandes, tetapi sayang shooting dari Bruno Fernandes masih melebar di sisi kiri Mister gawang Fulham. Kemudian babak kedua berjalan sekitar 56 menit ya, memasuki menit ke 56. Akhirnya Erik ten Hag memutuskan untuk menggantikan McTominay dan diganti oleh Anthony. Menurut hemat saya pribadi bahwa kenapa Anthony dimasukkan untuk menggantikan McTominay? Alasan yang pertama, karena dari babak pertama sampai babak kedua Manchester United memang kesulitan untuk meladeni permainan Fulham, dan bahkan transisi dari bertahan ke menyerang Manchester United tidak berjalan, tidak efektif, mandul, dan tidak bisa meng-create peluang, tidak bisa memanfaatkan peluang, dan tidak bisa mencetak gol. Itu sangat kelihatan sekali. Sehingga ketika McTominay digantikan Anthony, maka jelas bahwa dua winger yang menempati kanan dan kiri Manchester United, Anthony dan Jadon Sancho, dua winger yang memang memiliki kecepatan di atas rata-rata, tentu ini diharapkan untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang secepat mungkin. Karena memang kita tahu bahwa salah satu kekuatan Manchester United yang cukup efektif yaitu melalui skema counter attack atau serangan balik ya teman-teman sekalian. Kira-kira seperti itu. Maka disitulah Anthony dimasukkan untuk menggantikan McTominay. Kemudian peran dari Bruno Fernandes sedikit mundur ke belakang, tujuannya agar Bruno Fernandes bisa menjadi penghubung antar lini. Ya, bisa menjadi penghubung dari lini belakang ke lini tengah dan ke lini depan. Sebab memang kita lihat bahwa lini belakang Manchester United
tidak bisa membantu build up serangan, sehingga ketika Bruno Fernandes sedikit mundur menggantikan posisi McTominay, barulah United berharap agar bisa mendistribusikan bola dari belakang sampai ke lini depan dan bisa menciptakan peluang. Harapannya kira-kira seperti itu, teman-teman. Tetapi masuknya Antony di sini memang tidak bisa memberikan dampak instan secara langsung. Antony juga tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup jelas dan nyata ya, karena memang kadang-kadang Antony memang terlalu lama mendelay bola, terlalu banyak gaya, sehingga kadang bisa dibilang membuang peluang, kira-kira seperti itu. Dan United juga masih belum sepenuhnya keluar dari tekanan ketika memang Antony dimasukkan. Dan bahkan kalau nggak salah di menit ke-65 ya, di menit 65 di mana Man United memang masih belum sepenuhnya keluar dari tekanan, justru lagi-lagi Fulham menciptakan sebuah peluang yang nyaris menjadi sebuah gol lewat free kick, lagi-lagi set piece bola mati. Dan yang menjadi aktor di balik banyaknya peluang melalui bola-bola mati yang dimiliki Fulham adalah pemain yang merupakan mantan dari Manchester United, yaitu Andreas Pereira, mantan akademi dan mantan pemain Manchester United. Di menit ke-65 situasi bola mati di mana lagi-lagi Alexander Mitrovic nyaris mencetak gol dan lagi-lagi De Gea menjadi penyelamat dari Manchester United. Dan kemudian kira-kira masuk ke menit 69 melalui skema counter attack atau melalui skema serangan balik dari Antony, kemudian memberikan bola ke Jadon Sancho, dan Sancho berhasil mengelabuhi kiper sekaligus pemain belakang dari Fulham, dan Sancho hampir saja mencetak gol, tetapi akhirnya digagalkan oleh Willian, sehingga ketika wasit ngecek VAR, akhirnya Willian dinyatakan handsball dan menerima kartu merah. Dan inilah awal mula petaka dari Fulham di pertandingan tadi malam. Jadi ketika Antony memberikan bola ke Sancho dan Sancho berhasil mengecoh kiper dan pemain belakang dari Fulham, kemudian dia hampir saja mencetak gol, Willian memilih untuk handsball untuk menyelamatkan gawangnya, sehingga dia menerima kartu merah. Dan parahnya lagi, setelah Willian menerima kartu merah, justru Mitrovic yang tidak terima, protes sampai ada kontak fisik, dorong wasit, akhirnya dia juga menerima kartu merah tersebut. Jadi ada dua pemain yang sekaligus menerima kartu merah di waktu yang sama, di menit 72 kalau nggak salah. Dan bahkan tidak hanya dua pemain andalan tersebut ya, padahal dua pemain inilah yang justru menjadi pemain yang menebarkan ancaman bagi Manchester United. Selain kedua pemain tersebut, justru pelatih dari Fulham sendiri yang kemudian juga menerima kartu merah. Akhirnya ada 3 kartu merah yang diterima oleh kubu Fulham. Setelah wasit melakukan cek VAR, dan barulah United mendapatkan penalti, dan Bruno Fernandes maju sebagai Algojo, sukses mencetak gol melalui titik putih penalti di menit 75. Petaka sudah mulai muncul bagi Fulham. 2 menit setelah gol penalti dari Bruno Fernandes, jelas United sudah diuntungkan. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa faktor luck ya, artinya Dewi Fortuna, faktor keberuntungan, faktor luck dari Manchester United memang lagi gede lah, lagi hoki lah Manchester United. Padahal secara statistik pertandingan memang United kalah ya. Ibaratnya maksudnya memang lebih dominan Fulham, tetapi ya karena memang United lagi bernasib mujur, sehingga dengan 2 kartu merah yang diterima oleh pemain Fulham, United justru unggul, justru mengambil alih jalannya pertandingan, sehingga Manchester United 2 menit setelah gol penalti dari Bruno Fernandes berhasil kembali mencetak gol melalui Marcel Sabitzer. Dan ini merupakan gol yang cukup spesial, sebab Marcel Sabitzer mencetak gol untuk pertama kalinya di Manchester United baru tadi malam. Dan selain itu, ya karena unggul jumlah pemain, tentu Manchester United bermain lebih
bermain lebih dominan, bermain lebih nyaman, bermain lebih tenang, dan bahkan berani melakukan serangan-serangan yang cukup bervariatif. Kira-kira seperti itu. Jadi di menit 77, kombinasi dari Bruno Fernandes, kemudian ke Jadon Sancho memberikan bola ke Luke Shaw kemudian memberikan bola ke Sabitzer yang berakhir menjadi sebuah gol. Dan masuk ke menit 82 di mana Fred menggantikan Rashford, dan Rashford memang tampil tidak terlalu maksimal di pertandingan tadi malam. Akhirnya sekalipun Fred bermain sekitar 10 menit di pertandingan tadi malam, Fred juga memberikan satu kontribusi yang cukup nyata. Dia memberikan satu assist ke Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes akhirnya menutup pertandingan di menit 96 dengan skor 3-1, di mana Bruno Fernandes mencetak gol melalui shooting yang sangat keras, yang super keras, sehingga skor berubah menjadi 3-1. Nah, di babak kedua kita harus akui memang bahwa Manchester United baru bisa dominan mengambil alih jalannya pertandingan ketika para pemain Fulham menerima kartu merah. Sehingga kita lihat Anthony maupun Sancho sepertinya mulai ada chemistry, dan sepertinya mulai ada koneksi ya antara Sancho kemudian Anthony dengan dua wingback mereka. Kita lihat Anthony dan AWB ada satu kombinasi melakukan umpan 1-2 ya, umpan 1-2 yang hampir saja menjadi sebuah gol. Jadi ada kombinasi yang cukup bagus, ada koneksi yang sudah tercipta karena memang ya unggul jumlah pemain, kira-kira seperti itu. Jadi AWB dan Anthony sudah bisa terkoneksi, tersambung lagi, dan bahkan Anthony mencatat 2 kali menciptakan peluang yang nyaris menjadi sebuah gol. Salah satunya ya melakukan kombinasi dengan AWB, kemudian dia juga melakukan kombinasi dengan Bruno Fernandes dan syuting jarak jauh dari luar kotak penalti, yang keduanya nyaris menjadi sebuah gol. Jadi memang AWB kemudian Luke Shaw sendiri dengan Jadon Sancho memang lebih leluasa dan terkoneksi kembali. Dan secara keseluruhan memang setidaknya ada 3 pemain sih, menurut hemat saya pribadi, ada 3 pemain yang cukup terlibat di berbagai permainan atau cukup terlibat sepanjang pertandingan Manchester United versus Fulham. Yang pertama Bruno Fernandes yang mencetak 2 gol, kemudian yang kedua Marcel Sabitzer, dan yang ketiga adalah Jadon Sancho. Di awal-awal pertandingan kita melihat mungkin Sancho memang kelihatan kayak orang yang kurang pede. Dia tidak terlalu berani untuk mengeluarkan skill individunya dan melewati pemain-pemain belakang dari Fulham. Tetapi lama-kelamaan setelah Fulham menerima 2 kartu merah, dia sudah mulai nyaman. Artinya memang mungkin Sancho seharusnya ke depan memang diberikan kesempatan yang lebih, atau diberikan jam terbang atau jam bermain yang lebih, sehingga Sancho bisa kembali ke performa terbaiknya seperti masih bermain di klub sebelumnya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Dan ya mungkin itu saja dulu ya review pertandingan dari saya, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan salam sepak bola.